Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صدق الله وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyakirina wadzakirin. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, para ustadz, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita sementara. Dan kita sudah dipilih juga oleh Allah hamba-hambanya yang mengerjakan ibadah sholat subuh bersama-sama di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga tidur atau mati sementara itu tidak terulang setelah sholat subuh ini, minimal sampai terbitnya matahari. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lai sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian fikih ibadah melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan perkara tentang umurun tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula. Perkara-perkara di dalam sholat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita masuk kepada poin besar berikutnya tentang sholat, yaitu mubtilatu as-shalah, yang membatalkan sholat. Ada beberapa poin dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i ini. Yang pertama, yang membatalkan sholat itu adalah al-kalamul amd, berbicara dengan sengaja. Maksudnya adalah memasukkan kata-kata, kalimat yang dia merupakan bukan bagian dari bacaan sholat kita. Kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata para sahabat dahulu di awal-awal Islam belum sempurna pemahaman, sehingga persepsi mereka ketika sholat itu boleh saja masuk pembicaraan yang lain ke dalamnya atau kata-kata yang lain ke dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Arqam,
Kata beliau menceritakan, kunna natakallamu fi salati. Dulu kami di dalam salat berbicara satu sama lain. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Ketika ada kebutuhan, ada keperluan, jadi berbicaralah seseorang di dalam sholatnya kepada orang lain. Mungkin kalau analogi kita sekarang ada kebutuhan untuk memindahkan barang, kalau bahasa awalnya tolong itu cik, tapi sedang sholat. Lalu beliau melanjutkan, hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur hal itu. Yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-238. Allah berfirman, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta. Jagalah salat dan termasuk salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam salat itu kepada Allah dalam keadaan qanitin. Qanitin itu maknanya khasyi'in, dalam keadaan khusyuk. Dan beliau menegaskan di ujung hadisnya, fa umirna bisukut. Dengan ayat itu kami diperintahkan untuk diam di dalam salat. Maksudnya tidak memasukkan kata-kata atau pembicaraan ke dalam salat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Suatu ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini spontan di dalam sholatnya menjawab orang yang sedang bersin. Jadi spontan menjawab ada orang yang bersin ketika sholat. Kata Muawiyah, yarhamukallah, padahal beliau di dalam sholat. Lalu baginda Nabi SAW qala lahu, Nabi menyampaikan kepada Muawiyah, inna hadhihi salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini, kata Nabi, tidak boleh ada masuk kalam-kalam manusia, perkataan-perkataan kita. Maksudnya selain daripada yang dibaca di dalam salat. Nabi tegaskan, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya di dalam salat itu yang dibaca hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Selebihnya tidak boleh masuk ke dalamnya. Meskipun dia sunnah untuk dibaca di luar dari sholat kita. Maka oleh karena itu, setelah pernyataan-pernyataan baginda Nabi, termasuk ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran, maka setelah itu para sahabat memahami bahwa tidak boleh lagi masuk sedikit pun kalimat atau kata di luar dari bacaan salat. Lalu dijelaskan dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Madzhab Asy-Syafi'i ini kaedah-kaedah untuk mengawal al-kalamul amd, berbicara dengan sengaja yang kemudian menjadi membatalkan salat. Yang pertama, wa'uddal kalamul ladzi tubtilu fihi salatu ma kana muallafan min harfaini fasa'idan wa illam yafham minhu ma'na. Yang dikatakan kalam itu apa yang tersusun dari 2 huruf atau lebih, meskipun dia tidak memiliki makna. Kalau sudah tersusun atau bisa dihitung ada 2 huruf yang keluar dari mulut kita,
meskipun dia tidak ada maknanya, maka tubtilu as-shalah. Maka berhati-hati mendehem dengan sengaja atau batuk dengan sengaja. Kalau tidak sengaja batuk itu, mendehem itu tidak sengaja, maka amannya. Tapi kalau ada dehem yang sengaja, itu kira-kira lah bisa tidak disusun 2 huruf tuh? Ada kemungkinan bisa itu disusun 2 huruf. Atau batuk. Tidak usahlah dicontohkan. Kaedahnya, kalau itu dikerjakan dengan sengaja, maka berpotensi untuk membatalkan sholat. Maka hati-hati yang ingin mengode imam. Padahal tidak batuk dong. Jadi itu disengaja batuk. Ketika bisa disusun 2 huruf dari apa yang keluar dari mulut kita itu karena dia sengaja, tubtilu as-shalah. Dianggap itu sudah kalam yang keluar dari mulut dengan sengaja. Atau au kana yu'abbir anhu biharfin wahidin idza kana lahu makna. Atau memang 1 huruf saja, tapi 1 huruf itu sudah punya makna. Kalau dalam bahasa Arab ada fi misalkan, disuruh hati-hati. Kalau dalam bahasa kita ada enggak 1 huruf inilah punya makna dalam bahasa Minang? Ada enggak Bapak Ibu? Ini. Ada anak rupanya mengecek di dapur, menanya sesuatu di mari lataan, tapi agak kurang jaleh Ustaz. Lalu terucap oleh mulut kita, kalau itu seseorang ucapkannya dalam keadaan sadar bahwa dia sedang sholat, karena dia sudah memiliki makna dalam bahasa kita, maka tubtilu as-salatu. Kaidah berikutnya, amma in takallama nasiyan, apabila dia berbicara itu dia terlupa, atau dengan istilah spontanitas tadi, lata biasa ketika ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, lidah ini sudah spontan kemudian membalas dengan waalaikumsalam. Spontanitas itu dianggap nasian, dia sedang lupa dalam keadaan sholat. Kalau itu terucap, maka tidak membatalkan sholat. Tapi ada kaedah lanjutannya nanti. Begitu juga orang yang spontan menjawab orang yang bersin itu, yarhamukallah. Karena sudah terbiasa langsung mulut ini membaca itu ketika ada orang yang bersin, maka tidak membatalkan sholat dengan syarat malam yazid ala sitti kalimat, selama kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita itu tidak lebih dari 6 kata. Kalau labiahnya 6 kata, itu meskipun terlupa, spontanitas tetap membatalkan sholat. Nah, kalau 6 kata ini, misalkan kita menjawab orang yang bersini itu, yarhamukallah. Yarhamu 1 kata dalam bahasa Arab. Ka 1 kata dalam bahasa Arab. Sudah 2. Yarhamukallahu. Allahu 1 kata, berarti 3 kata baru. Kalau memang lupa atau spontanitas membaca itu di dalam sholat, maka la tubtilu as-shalah, tidak batal sholat. Tapi yang jelas kaedahnya, kalau lebih dari 6 kata, meskipun dia lupa bahwa dia di dalam sholat, maka batal sholatnya. Ketika Bapak dan Ibu masih ingat perkara makruh di dalam sholat,
bahwa orang yang ngantuk bersangatan itu makruh dia memaksakan diri untuk sholat. Kenapa? Kita sudah sampaikan hadisnya pada pertemuan sebelumnya itu, bahwa yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah orang ketika dia tidur dia tidak sadar. Tertidur, yang aktif ketika kita tertidur itu adalah alam bawah sadar. Dikhawatirkan masuklah kata-kata yang mungkin dia menggigau di dalam sholatnya itu, sehingga ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya, ketika sudah berpotensi lebih dari 6 kata, maka tubtilu as-shalah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah al-fi'lul katsir. Gerakan yang banyak, yang dia tidak ada kepentingan untuk sholat. Kaedahnya, gerakan yang banyak itu adalah ayyukthir wa yatawali, bahwa dia banyak dan berturut-turut. Kaedah selanjutnya, al-kathratu thalathu harakatin fasa'idan. Yang dikatakan banyak itu adalah 3 kali atau lebih. Sering dicontohkan oleh para ulama ketika ada binatang yang menggigit kita, gatal di tangan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, karena menggawi itu biasanya berturut-turut di posisi yang sama. Kalau sampai 3 kali berturut-turut di tempat yang sama, maka batal sholatnya. Sehingga solusinya adalah digawi 2 kali, sudah itu berhenti sebentar. Sudah itu masih gatal aja, gawi balik 2 kali. Gata aja baru, yang penting jangan berturut-turut sampai 3 kali. Kalau ada istirahatnya itu, dia sudah keluar dari kaedah berturut-turut. Begitu juga dengan yang lain. Kalau gerakannya sama, berturut-turut, tidak termasuk gerakan sholat, dan tidak ada kepentingan di situ, maka batal sholatnya. Memang dalam perkara ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab Asy-Syafi'i yang paling ketat dalam persoalan ini. Di mazhab yang lain enggak seketat mazhab Syafi'i. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kami sudah pernah survei salat negara-negara yang lebih banyaknya mazhab Asy-Syafi'i itu relatif lebih tenang dibandingkan dengan selain mazhab Asy-Syafi'i. Bapak dan Ibu nanti silahkan buktikan. Lihat saluran-saluran televisi negara-negara yang bukan mazhab Asy-Syafi'i. Itu sholatnya kadang-kadang gawi siko, gawi nia, goyang siko, panek kaki kanan. Itu relatif lebih banyak terlihat di negara-negara atau di jamaah-jamaah yang mazhabnya bukan mu'zamnya mazhab Asy-Syafi'i. Karena kaidah ini. Karena mazhab Asy-Syafi'i memelihara jangan sampai banyak gerak, karena banyak gerak itu mempengaruhi kekhusyuan sholat. Kaidahnya tadi 3 kali, yang jelas 3 kali itu berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, tidak masalah. Tidak batalkan sholat. Maka persoalan kontemporer hari ini, ada orang yang HP-nya berbunyi di dalam saku. Bagaimana sikapnya? Apakah membiarkan saja HP yang berbunyi itu? Nah, meskipun Bapak dan Ibu persoalan ini belum pernah ada di zaman Nabi. Karena HP lunado zaman Nabi.
Sehingga persoalan ini adalah ranah ijtihadnya para ulama. Kalau berbunyi HP di dalam saku, jangan dipadian, matian. Kalau dipandang seluruh mazhab, kita katakan bahwa mazhab Syafi'i yang paling ketat. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu pun tidak berpotensi membatalkan sholat gerakan yang banyak itu. Kenapa? Karena tidak berturut-turut. Berbunyi HP di dalam saku. Kemudian bergerak, memasukkan tangan ke dalam saku. Itu satu gerakan. Sudah itu mengambil HP. Adakah gerakan yang sama? Habis itu mematian. Asal jangan dicalik sih siapa yang menelepon dulu. Sudah itu masuk ke dalam saku balik. Proses masuk ke dalam saku ini itu baru berulang gerakan yang pertama. Dan dia tidak berturut-turut. Karena sudah dibatasi oleh gerakan dari masukkan ke dalam saku, keluar HP dalam saku. Itu tidak ada yang terulang. Kalaupun terulang tapi sudah dibatasi oleh gerakan yang lain. Oleh karena itu dalam pandangan mazhab Syafi'i sekalipun yang paling ketat, HP kalau berbunyi dalam saku matian. Jangan dibiarkan. Itu akan mengganggu orang. Kalau lai bunyinya itu bunyi jadul. Tetet, itu kan. Kalau bunyinya musik dangdut itu itu tidak mungkin tidak mempengaruhi orang. Pasti mempengaruhi orang. Maka oleh karena itu berbunyi dia dalam saku, matikan. Dan hari ini HP itu kan sudah disetting. HP yang berbunyi itu ditekan tombol powernya, lah mati bunyinya itu. Tidak perlu lo dicalik siapa yang menelepon dulu. Atau diungkap dulu kata kan. Sudah tahu kita itu. Atau sudah bisa itu mematikannya. Atau sekalipun HP itu tidak di saku, di tas. Tas itu diletakkan di muka. Bagi ibu-ibu biasanya itu. Kalau apa-apa yang biasa kemungkinan itu entah apa yang menyebabkan HP itu tidak ditaruh di saku, justru ditaruh di muka. Entah apa yang menyebabkan itu, padahal kan bisa masukkan ke dalam saku. Ya, tapi tidak ada masalah ketika HP itu disilentkan atau dimatikan. Andai kata HP itu berbunyi dan dia tidak di badan kita, dia ditaruh di tas, maka itu tetap boleh kemudian kita matikan. Bergerak matikan. Karena tidak juga berpotensi berturut-turut gerakan yang sama. Ketika dibiarkan gara-gara tagaduh orang sembahyang. Itu berdosa itu. Maka oleh karena itu biasakan kemudian sebelum sholat maka minimal silentkan HP kita. Ini yang kedua. Gerakan yang banyak dalam hal ini mazhab Syafi'i paling ketat. Satu lagi, ada gerakan yang itu dianggap gerakan yang diperlukan dan dia tidak mempengaruhi sholat. Ketika mikrofon musajik mendangiang lah dicoba di bayan de imam masih mendangiang juga. Lalu ada salah seorang dari pengurus masjid atau yang bertugas, dia berjalan dari tempat sholatnya itu menuju di ampliado untuk mengatur. Lalu kemudian dia kembali melanjutkan sholatnya. Itu dianggap gerakan yang diperlukan dan tidak membatalkan sholat. Di awak mungkin yang jarang nampak mengamalkan itu. Tapi kami di Mesir sama kayak kita, muazzamnya mazhab Asy-Syafi'i.
Ketika ada persoalan itu, gerakan yang seperti itu tuh tidak dianggap gerakan yang berpotensi membatalkan sholat, karena gerakan yang diperlukan. Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh pasti pernah melihat, terutama musim umroh, ada orang jamaah-jamaah dari negara-negara lain yang membawa anak keteknya kamu saji. Sedang sholat tuh digendongnya anaknya. Kemudian pasca sujud atau karuku biku anakku diletakkan di bawah. Itu nyuruh sujud. Kata agak biku diambilnya anaknya beli. Pernah bapak dan ibu lihat yang demikian? Atau anaknya lah bisa sholat tapi belum bisa teratur. Dibawanya tali di kabeknya, di pinggangnya anak kau. Ya. Nah, gerakan tadi dari menggendong menaruh itu dianggap gerakan yang tidak mempengaruhi sholat. Itu gerakannya pelukan. Bapak dan Ibu pernah lihat juga ketika ada, dan dulu pernah kita bahas, ada orang yang menaikkan tangannya disebabkan oleh ada orang yang akan lewat di depan dia yang sedang sholat sendiri. Nyoka lewat di sebelah kanan, naiknya tangannya. So, itu rupanya kurang mengerti dan lewat kok. Kalau lewat juga dia diulangnya. Itu dianggap gerakan yang diperlukan untuk mencegah biar yang bersangkutan tidak berdosa. Karena kata Nabi, lebih baik menunggu selama 40 hari minimal daripada melewati orang yang sedang sholat itu. Kalau sholatnya sholat sendiri berlaku itu. Tapi kalau sholatnya berjamaah, kamu imam tidak boleh. Tapi ke muka, ke depan jamaah yang ada itu tidak masalah. Ya. Nah, gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk itu dianggap gerakan yang diperlukan. Dikiaskan kepada Nabi yang pernah membunuh binatang berbisa di dalam sholat. Ada binatang berbisa yang lewat, lalu Nabi bunuh. Kan banyak gerakan yang tumbuh. Tapi setelah itu Nabi lanjutkan saja sholatnya. Tidak mengulang dari awal. Nabi pernah menggendong, kalau bahasa awaknya manjek-manjek, cucu beliau ke belakang. Lalu Nabi ada gerakan tambahan untuk supaya cucu ini tidak terjatuh dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap gerakan yang diperlukan. Dia tidak mempengaruhi sholat. Kalaupun dihitung, tetap yakin kita gerakan itu tidak ada yang berulang sampai 3 kali. Gerakan yang sama, seperti orang yang melangkah menuju menuju ampli itu, langkah kaki yang kanan, lagi ulangan kanan balik langsung, enggak kan? Sudah yang kanan yang kiri dulu. Potensi baulang itu kayak orang namanya film mantu Cina itu, pampir. Kalau model itunya 3 kali, itu dianggap berulang tuh. Tapi kalau langkah kaki yang kanan pertama, yang kiri kedua, berarti sudah berbeda gerakan. Itu. Jadi tidak berpotensi membatalkan sholat karena dia diperlukan. Sudah jam 6. Kita cukupkan atau kita tambah? Baik, karena waktu subuh sekarang cepat masuknya, barangkali kita cukupkan. Atau Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang kita sampaikan ini sebelum kita tutup? Iya, silakan Bu.
Nah, ada yang keluar dari mulut kita berupa kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tadi ada doa yang terucap, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu yang tabaco, tetapi terbacanya di dalam hati. Bagaimana statusnya? Sesuatu yang terucap di dalam hati itu tidak dikatakan kalam dalam bahasa Arab. Sesuatu yang terucap di dalam hati itu tidak dikatakan kalam. Kalam itu memang terlontar oleh mulut kita. Keluar oleh mulut kita. Terlontar oleh mulut kita. Standar minimalnya dalam fikih adalah harakatul lisan. Bergerak bibir. Meskipun tidak keluar sedikit pun ada bunyi. Tapi bergerak bibir ibu mengatakan itu. Itu sudah dikatakan kalam. Tapi kalau di dalam hati saja, itu tidak masuk, Bu. Tidak membatalkan sholat. Tapi hendaknya yang demikian itu kita berikan tempat. Kan kita dianjurkan berdoa, menambah doa di saat sujud kita. Maka disitulah ranahnya. Kita dianjurkan menambah doa di saat tahiyat terakhir kita. Disitulah ranahnya. Terutama di saat sujud itu. Tapi kalau sedang tagak, tabaco, takana doa itu, rasanya itu bukan tempatnya. Ya. Jadi selagi dia tidak keluar, terlontar, itu tidak mempengaruhi sholat. Karena yang dikatakan kalam, dia mesti keluar dari mulut kita. Minimal ada harakatul lisan. Bibir yang bergerak. Baru dikatakan ada kalam yang keluar dari mulut kita. Nah, masih ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Ada orang yang sholat tapi agak tergoyang-goyang, kadang ke muka, kadang ke belakang gitu. Iya. Mungkin bisa jadi kalau husnuzonnya mungkin kaki lah sedang sakit gitu. Kaki sedang sakit. Imam lah mulo maca ayat misalkan. Jadi lah panik lurui. Tapi kok tergoyang ke muka sekete. Kalau itu tidak ada masalah. Kalau bukan karena uzur, tapi karena goyang kebiasaan, tentu saja hendaknya dihindari itu. Dihindari itu. Kalau goyangnya mayu-ayu, kemudian berulang-berulang, itu potensi. Ya kepentingan kita goyang dalam sholat itu kan ada kan. Kalau tidak sadar lain ceritanya. Berbeda itu tidak sadar dengan kebiasaan. Beda itu. Kalau terbiasa itu kepentingannya itu. Itu sebaiknya dihindari. Jangan membiasakan sesuatu yang berpotensi mempengaruhi sholat kita itu. Tenang, khusyuk, itu yang perlu dijaga. Ya karena ruh sholat itu adalah kekhusyuan. Itu makanya mazhab Asy-Syafi'i memasukkan iltizamul khusyuk, menjaga kekhusyuan sholat itu di poin sunnah sholat. Sunnah hay'ah dalam sholat, poin terakhir kalau Bapak dan Ibu masih ingat. Poin ke-15. Itu juga lah yang menyebabkan kenapa Imam Asy-Syafi'i tidak memilih ketika tahiyat itu tangan ini bergoyang-goyang. Kan pernah kita jelaskan. Kenapa? Karena urgensinya tidak ada. Mempengaruhi kekhusyuan sholat itu.
Dipilih oleh mazhab Syafi'i, iya bergerak iya. Di isyarat asyhadu an la ilaha illallah, karena ranah gerak itu bukanlah ranah sunnah utamanya. Karena sunnah utamanya adalah, kalau masih ingat Bapak dan Ibu, tidak menggenggamkan seluruh jari, ditinggan cie telunjuk. Nah, itu sunnah utamanya. Perkara kapan mengisyarat, memberikan isyarat, itu sudah ranah ijtihad itu. Ada yang memilih isyaratnya asyhadu an la ilaha illallah, di asyhadu Allahnya naik kata, di illallahnya turun. Asyhadu an la ilaha illallah, di illallah naik. Itu yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, enggak turun-turun sampai akhir. Itu yang dipilih mazhab Syafi'i. Ada yang memang gerakan banyak karena berpatokan ke satu hadis bahwa taharraka, Nabi menggerak-gerakkan. Lalu digerak-gerakkan, tapi yang dipilih adalah jarum jam terbalik. Dan saya tidak temukan kembalinya kemana yang memilih ate bawah atau yang bukan jarum jam terbalik. Itulah sebabnya diantara kenapa mazhab Asy-Syafi'i berijtihad memilih tidak gerakan banyak ketika tahiyat itu, memilih satu gerakan saja. Karena intinya adalah secara fisik mata kita melihat telunjuk yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gerakan itu dianggap akan mempengaruhi sholat. Pasti tidak mempengaruhi kita saja. Orang di samping juga bisa terpengaruh itu dengan gerakan yang banyak itu. Itulah sebabnya sekali lagi mazhab Asy-Syafi'i, karena ada iltizamul khusyu', menjaga kekhusyuan itu masuk dalam ranah sunnah sholat. Dijaga itu. Termasuk gerakan yang banyak dijaga supaya ruh sholat kita tetap terjaga. Nah, masih ada atau cukup? Nah, kalau masih ada disimpan dulu, mudah-mudahan usia kita masih panjang dan ketemu lagi dengan kajian yang sama. Baru 2 yang kita bahas dari 9 poin yang membatalkan sholat di dalam kitab Fiqhul Manhaj ala Madzhab Asy-Syafi'i ini. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.